Halo saudari-saudari yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Anda tahu saya ada di ruang tamu Pastoran Wonogiri. Teh tawar panas, kemepiar, udara panas. Nah, lengkap kebahagiaan hari ini adalah karena saya ketamuan. Ketamuan itu ketamuan seorang sahabat lama. Saya tidak tahu kita itu bersahabat seperti apa sih dulu. Maksudnya kita ketemu karena kamu seminaris semua. Oh enggak, kita memulai dari di Wedi. Romo Wedi, aku anak-anak Mesdinar kan. Oh, Mesdinar ya. Awalnya dari situ. Iya. Menjadi semakin dekat karena Romo di KWI, saya di betul. Jakarta. Betul ya. Kau terus kita kenal kisih. Ya, saudara-saudara ini orangnya. Neneng. Nah, ini orangnya, dua gendut-gendut, artinya mereka makmur. Ya, puji Tuhan kan? Yo kenalan Dul. Aku celoknya Dul. Titus Gunarto. Saya Titus Gunarto, dipanggil Romo aku sih. Teman-teman juga banyak yang manggil Dul. Memang lebih akrab dan nyaman manggil Dul. Iya. Gitu. Saya ketemu Romo Agus itu sejak tahun 94-an ya di Wedi. Saya pastor baru di Paroki Wedi dan baru tahbisan. Begitu. Ya. Terus saya kebetulan waktu itu jadi pembimbing Mesdinar, Romo Agus jadi Romo parokinya. Kemudian berlanjut ketika saya pindah di Jakarta, Romo Agus juga sama-sama di Jakarta. Ya, saya berkarya di KWI dan ini Mas Gunarto ini juga bekerja di Jakarta. Jadi lalu menjadi sangat dekat karena sama-sama perantau ya Bun ya. Sama-sama perantau. Sama-sama perantau, nggak ada teman. Nah, iya betul. Dulane wong loro. Terus iki sapa ki? Kenali? Saya istrinya Pak Gunarto. Naung siapa, Nduk? Tri Handayani. Mas Tri. Terus putrane piro Mas Gun saiki? Saya anaknya ada 3. Yang pertama sudah kerja di kantor pajak. Oh, lulusan apa dulu? Di STAN. Oh, keren. Ya, puji Yang Tuhan. dulu di 7 bulanan ini. Iya, Ya, pas 7 bulanan maksudnya. Terus yang datang. Kemudian nomor 2, puji Tuhan atas kehendak Tuhan, anak nomor 2 itu dipanggil untuk menjadi frater USC. Sekarang studi di Bandung. Oke, ya. Tahun berapa di USC? Atau ini berarti tahun ketiga, tapi kuliahnya tahun pertama. Oke. Setelah ofisial ya. Novis 2 tahun. Oh, 2 tahun. Tahun pertama kuliah. Terus nomor 3? Nomor 3 ini tinggal di sekolah di Leonardo Klaten. Oh, iya, Leonardo Klaten, dan memang pilihannya di bidang di Leonardo. Kok terus nang admi kuwi mesti? Enggak. Orang langsung bantu wong tua. Neruske usahane wong tua. Oh iya. Dan memang anak ini memang senang di bidang teknik. Oke. Kebetulan saya juga latar belakang teknik, mengembangkan usaha di bidang teknik. Ora ralat. Iki mbiyen pengen dadi romo. Kan terus jebling ya waktu di Mertoyudan keluar. Nah, jadi cita-cita bukan teknik nih, romo. Terus Iya. Oke, nomor 3 di Leonardo. Terus ini posisinya tinggal sama simbahnya di Bayak. oh no, iya. Laju. Di Jakarta nih. Di Jakarta berharap mendapatkan masa depan yang lebih baik di bidang percetakan waktu itu. Tapi ternyata yang sing direktur gowo-gowo gitu. Ya. Ya terus. Kemudian tahun 2000 persis itu kan terus pulang. Pulang ke Jogja dan Nanti dikat-kat loh. Nanti dikat-kat loh. Oh iyalah. Ikut menjadi pengembang. Kemudian tahun 2010 itu saya benar-benar keluar dari pekerjaan, kemudian diajak teman kerja di Jakarta, tapi kemudian teman meninggal karena serangan jantung, sehingga saya mendapat kehilangan pekerjaan. Dan saat itu mungkin menjadi awal mula downnya ekonomi saya, Romo. Luar biasa kayak gitu. Terus tahun 2000 seperti apa sih pahitnya apa cerita pahitnya kaya ngopo nek secara ekonomis pahit ki ngopo kaya ngopo pahitnya, Romo.
anak terakhir ini sekolah sampai 3 tempat neng SD Kanisius Bayat. orang apa neng Solo. Oh saya mulai dari SD TK ya. Oh. TK neng Bayat, kelas 1 neng Solo Vincentius Panguduluhur. Tapi di Panguduluhur aku nggak mampu membayar, akhirnya tak suruh keluar sekolah di negeri di dekat situ, di dekat Panguduluhur itu juga. Iya, waktu itu kemudian di bojoku dodolan Di kantin. orang di kantin di sana itu bikin bakso itu loh. Bikin bakso kemudian dititipke neng Ngehian angkringan. Oh iya, oke. Itu aku sama Ubed. Dua-duanya tinggal dibayar, yang Elsa sama Doni. Elsa sama Doni tinggal dibayar, Panguduluhur sama SD Kanisius sih waktu itu. Terus kuwi jane yang berbagi beban gitu yang dia. Dengan simbah kan barang ini apa ora? Enggak juga. Enggak. Menjadi tanggung jawab saya semua. Tapi tak pahit-pahit ke. Jalan hidup memang harus seperti itu. Saya sendiri berjuang di Jakarta, piye carane supaya bisa tetap hidup. Bojoku mencoba berjuang di Solo dengan jualan kayak gitu. Kadang-kadang aku dari Jakarta juga langsung ke Solo membantu bikin bakso itu. Bangun jam 3 malam, jam 3 dini hari, bikin jam 2, jam 3 gitu. Terus nanti bikin dititip-titipke mengko sore wis mulai ngambilin barang-barang yang laku, yang enggak laku kayak apa. Tidur itu baru jam 12 malam. Wow, bangun lagi jam 2 gitu. Dan hasilnya iki nek tak pikir-pikir nek bayar anakku sing SMP atau SMA iki tak ora mungkin. Ya baru sekedar buat makan. Ya, sekedar buat makan. Terus piye caranya bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa untuk menghidupi ya secara layak. Ya. Nah, itu salah satunya nggak tahu jalan hidup ketika anakku yang pertama masuk di Santa Maria, pertama sampai SMA dari Bayat ke Santa Maria kok ya dilalah iso ngedolke omahe kanca. Santa Maria nanti Jogja. Oh, oke. Sehingga saya dibantu untuk bayar uang pantannya. gedung. Setelah itu berlanjut lagi ketemu sama teman ex arsitektur itu untuk jadi pelaksana. Ya, rezeki agak sedikit berjalan. Oke, ada persidangan SPP anak-anak ya cukup. Ya meskipun terlambat tapi ya masih tercover gitu. Nah, itu titik baliknya ketika aku mulai join di dunia onlinean. Seperti apa ceritanya kamu seorang ngerti online kok jadi pedagang online ini? Ceritanya ini mungkin inspirasi. Ya, saya tadinya di konstruksi, kemudian sama temen diperkenalkan dengan yang namanya Tokopedia. Sebenarnya berawal dari nyari barang-barang yang biasa dipakai untuk konstruksi, tidak saya dapatkan di toko seputar sehingga saya harus nyari sampai glodok. Teman ini marah, ngapain harus ngeblodok seharian, waktu nggak habis. Ke Tokopedia aja sambil tiduran, barangnya besok nyampe, harganya juga nggak begitu tinggi juga. Nah, dari itu pelajaran pertama yang saya dapat. Akhirnya saya mencoba bertransaksi lewat Tokopedia. Terus ketika tahun 2018 itu nggak ada pekerjaan konstruksi habis dan teman lagi nyari pekerjaan lagi, saya mencoba upload produk-produk yang tidak banyak di toko seputar. Umpamanya apa Bu? Ya baut-baut yang baut-baut yang tidak umum, bukan non otomotif, biasanya buat struktur sama mesin industri. Itu tidak banyak dijual di toko-toko. Di kota-kota besar pun belum tentu ada, seperti Solo belum tentu ada. Itu orang ini merupakan kebutuhan. Kalau bukan merupakan keinginan ya, tapi merupakan kebutuhan. Ketika butuh nyari Google, toko saya yang dapat. Begitu kira-kira. Maka ketika
kondisi COVID tahun 2001-2002 ketika orang bingung mencari pekerjaan, justru malah toko saya luar biasa, bisa 3 kali lipat salesnya. Begitu. Ya itu intinya yang saya kembangkan adalah jualan online di Tokopedia, Shopee, terus menjual barang-barang yang langka barangkali, tidak mudah ditemukan, tapi dibutuhkan ketika orang membutuhkan. Gitu. Selain baut, saya mengembangkan ini. Ini namanya kalau tukang menyebutnya tahu beton. Kalau dari sisi teknik, ini namanya beton baking. Sekarang yang paling berkembang ini Indonesia baru saya. Oh, keren. Oke, pertanyaan yang sangat baik untuk kami semua adalah dari pengalaman perjalanan panjang sampai hari ini, kamu mengalami Allah yang seperti apa? Kalau harus dirumuskan. Piye, Mak? Gusti Allah ning ndi kuwi? Nek perjuanganmu kuwi. Waktuku bukan waktumu. Oh. Rencanamu bukan rencanaku. Itu. Karena apa? Nah gini kok, bahwa kok kita masa-masa sulit, pas waktu masa sulit saya merasa saya ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kami tetap pasrah. Monggo Gusti. Karso dalam kalampahono. Ini luar biasa Pak. Terus begitu maksudnya ini sudah running, sudah kami sudah bisa menikmati. Oh ini tuh rencana Tuhan ternyata. Bahwa ya waktu itu kan waktumu bukan waktuku gitu loh. Tapi begitu jalan hidup itu dibuka, semuanya terbuka. Oke. Itu yang iya. Tuhan sampai detik ini Romo saya kok begitu bulan itu bisa ngoni. Iya. Ya puji Tuhan. Kami jalan-jalan. Ting ada order. Tapi yang penting bahwa jualan online itu tidak semata-mata bahwa kita menjual produk, tapi penyertaan Tuhan juga. Oh, keren banget loh kamu. Jadi gini, kalau saya loh ya, jadi kalau seandainya hari ini sepi, Tuhan kok sepi ya, kayak gitu. Kok yuk nggak tahu atau apa gitu, apa cuma kebetulan. Iya. Besok khusus. Atau kalau saya sedang saya sih butuh uang, kebutuhan, agak besar gitu ya. Iya. Ada order yang gede juga. Tapi ya jangan lupa bahwa kalau kamu menerima, sini juga harus keluar. Iya. Beberapa pesan yang aku nanti terus. Satu adalah Allah yang punya waktunya sendiri. Iya. Banyak orang tidak bertekun dan tidak sabar untuk terus meminta Allah menyertai dalam kepahitan terutama ya. Iya. Nah, sehingga kemudian merasa bahwa cungkel jalannya. Tapi kamu adalah orang yang terus percaya bahwa Allah sedang menyertai bahkan dalam kepahitan dan penderitaan. Sampai akhirnya menunjukkan jalan yang sangat lebar. Poin pertama. Poin yang kedua tadi yang terakhir mau apa ya? Kalau menerima dari Tuhan itu juga sini juga harus keluar. Iya. Yo, kalau cawan jadi saluran berkat ya. Betul. Jadi semakin kita banyak ini, semakin banyak. Ya, dan diantaranya keluarga ini juga mendampingi seseorang yang ingin meraih cita-citanya ya dengan sekolah. Ya mudah-mudahan jadi ya. Puji Tuhan. Terus pesanmu pada kami semua yang seringkali cuntel, yang seringkali susah untuk memperoleh. Kamu tadi loh ngomong seminaris yang keluar ora dadi romo ki ojo pesimis gitu kan? Apa kuwi? Pesan intinya ya jangan pesimis. Ayo tetap berjuang. Bahwa perjalanan selalu ada jalan. Tidak berakhir hanya keluar sudah berakhir. Keluar tidak selalu tidak berakhir pada waktu tidak keluar. Kiamat. Harus berjuang. Bertekun balik ya. Iya.
Tegese iki ora nganjurke para seminaris calon imam metu ya. Ning iki nek ana sing seminaris ini kan kita ex seminaris, jadi memang solidaritasnya pesannya pada mantan seminari gitu kan. Ya, Jadi juga untuk semua. Yaitu bahwa jangan frustrasi ketika kamu merasa bahwa Allah tidak memanggilmu menjadi imam, karena Allah akan menunjukkan jalan-jalan. Ya. Banyak jalan. Banyak jalan ya. Banyak Puji Tuhan. jalan. Kalau mau mengikuti jalan saya, ayo. Oh iya. Tak bantu untuk Ah. untuk berkarya di bidang online itu kalau memang pengen ke sana. Ah. Terus tapi yang pasti passionmu di mana? Bukan terus ikut aku terus ikut Ya. jualan baut Ah, atau iya, ikut iya. jualan Tapi tahu passion. bukan. Tapi passionmu di mana? Kamu senengnya di mana? Kalau saya kebetulan seneng barang teknik. Saya kebetulan seneng barang teknik. Nah, maka kemudian saya kembangkan yang teknik. Yang non teknik banyak yang bisa dikembangkan. Oke. Gitu. Terima kasih ya Gun Tri untuk perjumpaan. Sami-sami loh. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dan jangan pernah lupa mengandalkan Tuhan di dalam hidup Ya. sebagaimana menjadi kesaksian Gunarto dan Tri ini. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, dah. Ah, Thank you. Bersama Titus Gunarto, Gundul dari Bayat. Saya dan Tri, tentu saja istrinya, kita mau cari makan siang menutup perjumpaan. Karena jam 3 saya harus sudah berangkat untuk ke stasi untuk merayakan Ekaristi. Begitu, pilihannya pada ayam goreng Parianti dan bukan sari raras atau tebing gerinjengan karena jarak yang jauh. Padahal ini waktunya sangat singkat. Ya, Gun ya. Thank you ya kunjungannya ya. Keren Tri. Semangat terus, sehat selalu. Yo. Amin. Lagunya begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak pernah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Keren.